hanya gemilang menaklukkan beasiswa S2 dan S3 ke luar negeri dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP Kementerian Keuangan, ia pun beberapa kali didaulat sebagai perwakilan Indonesia di berbagai ajang pertukaran pemuda dunia, seperti studi singkat di Arizona State University Amerika Serikat di tahun 2011 dan Australia Indonesia Youth Exchange Program di Sydney, Australia pada tahun 2013. Pak, ini ada satu pertanyaan lagi Pak yang menggelitik gitu ya. Pak, izin bertanya, untuk kuota setiap jalur LPDP itu sebarannya bagaimana? Jalur manakah yang berpotensi menerima banyak gitu? Oh, ini pertanyaan bagus. Pertanyaan bagus banget. Nah, ini yang sering dikhawatirin oleh para penerima beasiswa LPDP. Padahal sebenarnya beasiswa LPDP itu kalian tidak pernah bersaing dengan orang lain. Kalian hanya bersaing dengan diri kalian sendiri. Bisa kamu bayangin, dari sekali LPDP itu ngebuka, yang daftar itu ada 25.000 orang. Tapi ternyata yang lolos administrasi cuma kadangkala 5.000 orang. Kenapa? Karena teman-teman tuh kadang nggak serius ya. Maksudnya nggak serius tuh, ada beasiswa LPDP yang ditanya, kapan deadline-nya? Oh, deadline-nya ternyata 31 Maret. Ya dari sekarang dia nggak daftar-daftar. Nanti di 31 Maret itu sistem LPDP jadi down gitu. Kemudian, ya kan nggak secanggih-canggihnya IT, diakses oleh ribuan orang dan ya kadang down. Jadi kami LPDP itu udah punya tradisi tuh. Jadi kalau udah di 2 hari pendaftaran, ya namanya orang Indonesia itu semuanya ngumpul di situ. Iya Pak. Gitu. Mungkin padahal sebenarnya nggak ada signifikansi. Teman-teman harusnya daftar bisa seminggu sebelumnya. Nah, apa sih yang banyak gagalnya di LPDP? Banyak gagalnya tuh justru di administrasi. Di administrasi itu kayak misalnya gini ya, disuruh ngupload disuruh ngupload TOEFL, dia ngupload lagi makan di abnormal gitu kan, kwitansi. Ya karena mungkin filenya nggak di-rename dulu, kemudian ya kira-kira begitulah. Kemudian ada yang lupa ngupload ijazahnya. Jadi macam-macam. Terus ada yang nulis TOEFL-nya dia 550 tapi nulisnya 450. Keliru-keliru satu angka itu kan secara sistem administrasi nggak kelihatan. Jadi dia nggak lolos gitu ya. Jadi tolong itu benar-benar diperhatikan, jangan sampai kemampuan teman-teman itu gagal di kayak gitu. Yang paling sering juga adalah salah ngelihat jadwal wawancara. Jadi jadwal wawancaranya hari Kamis, dia datangnya hari Jumat. Nah itu udah nggak juga gitu ya. Jadi jangan sampai kesalahan teman-teman tuh, ya masalahnya yang kayak gitu banyak gitu. Jadi dan LPDP hati-hati, LPDP itu strict. Jadi jangan dibiasain terlambat. Jadi kalau acara jam 8 ya datanglah setengah 8 atau jam 7. Datang jam 8.30, nah yang diwawancara udah orang lain bukan kalian gitu. Karena mungkin selama ini terlambat di tempat lain tuh diakomodir. Jadi padahal di LPDP yang mau diwawancara itu kan banyak gitu. Jadi hal-hal teknis kayak gitu bisa dipelajari ke teman-teman yang mendapatkan beasiswa LPDP gitu. Oke, Mbak Eki, silakan. Artinya kita bikin semacam ini Pak, tagline Pak, no deadline club gitu kali ya. Jadi biar kita nggak hamin 2 gitu baru pada brawl semuanya ya di aplikasi gitu Pak. Ya, saya tambahin Mbak Eki. Jadi kuotanya itu nggak ada ya sebenarnya ya. Maksudnya nggak ada tuh ya kalau dilihat dari penerimanya yang tadi itu kan tiap tahun ada yang kadang sampai 6.500, ada yang cuma 1.900, ada yang cuma 400 ya karena emang yang memenuhi persyaratan ya cuma itu gitu. Jadi kami karena kami tidak terikat dengan tahun anggaran. Jadi misalnya hari ini tahun ini LPDP dananya berlebih. Ya kalau dana berlebih berarti jadi tabungan tahun berikutnya gitu. Jadi kami tidak dikejar-kejar dengan tahun anggaran, tidak dikejar-kejar dengan harus dihabiskan, enggak. Yang penting orang yang daftar LPDP sesuai persyaratan, ya udah. Berarti lolos dia gitu. Makanya jangan juga nyontek. Misalnya esai, ada orang yang nyontek tuh. Jadi kalau udah kepepet itu bisa nyontek. Nah,
Itu pernah kejadian suatu ketika apesnya lagi dia nyontek, ternyata ketika wawancara itu berada di kelompok yang sama gitu. Oh, Dengan oke. reviewer yang sama. Ketahuan dua-duanya nggak lolos gitu. Oke. Padahal dia Dan nyontek pun ya Pak, tapi yang dicontek nggak lolos juga ya Pak ya? dua-duanya. Oke. Dan pun misalnya diterima beasiswa LPDP, di tengah jalan ketahuan dia nyontek saat seleksi, itu diminta balik beasiswa LPDP-nya karena berarti ada kecurangan data. Gitu. Makanya kuncinya cuma satu, jadilah diri sendiri, natural, gitu kan. Kemudian jujur gitu ya Pak. Daftar-daftar aja, apalagi pintunya banyak. Iya, jalurnya banyak teman-teman nih, bahkan ada yang jalur santri pun kita juga udah dibuka gitu. Nah, ini terkait ada pertanyaan yang tentang jalur olahraga Pak. Apakah sudah semacam ada kuota khusus gitu atau apa prosedural gitu Pak untuk yang jalur-jalur yang non akademis seperti itu? Nah, itu sebenarnya jalur-jalur non akademis tuh malah yang daftar sedikit ya. Sebagai bocoran aja. Jadi jalur non akademis tuh malah sedikit. Jadi yang banyak itu ya jalur reguler mungkin. Kalau akademis itu jalur yang pemenang Asian Games, kemudian jalur prestasi, kemudian jalur perguruan tinggi dunia, itu memang sedikit yang daftar. Jadi ya silahkan daftar aja. Nanti kalau udah dibuka, kemudian program itu ada, silahkan daftar.